Halo sobat, senang dapat kembali bertemu dengan Anda. Apa kabar? Semoga sukacita dan kabar baik adalah bahagian daripada kehidupan kita. Melalui video sebelumnya telah kita berbagi tentang kesuksesan dan berkat. Dan juga melalui video sebelumnya telah kita berbagi tentang cara sukses menuju hasil akhir, di mana video selengkapnya akan ditampilkan di akhir video ini. Dan kesempatan kali ini kita akan berbagi sedikit pengalaman tentang cara memperoleh keberhasilan ataukah kesuksesan dengan mempergunakan peluang yang ada, yang kita rangkai dalam sebuah judul, yaitu sukses dengan mempergunakan peluang. Oke, jangan kemana-mana karena kita akan bahas secara mendetail lewat video ini. Tetapi sebelumnya itu dimohon sekiranya untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya demi perkembangan dan perluasan channel ini. Dan jangan lupa dinyalakan bel loncengnya untuk mendapatkan notifikasi jika ada video-video terbaru dari saya selanjutnya. Saran dan komentar diharapkan ditulis di kolom komentar untuk mendapatkan masukan demi perbaikan dan penyempurnaan channel ini. Seiring perjalanan kita untuk memulai dan membangun sebuah usaha, tentunya kita diperhadapkan pada dua kemungkinan, yaitu sukses atau gagal sebagai hasil akhir dari usaha tersebut, di mana kesuksesan atau kegagalan dalam membangun sebuah usaha tersebut tentunya tidak terlepas dari adanya sebuah proses yang harus kita lalui sesuai dengan tahapan-tahapan tertentu, dan juga tidak terlepas dari adanya sebuah perencanaan yang sistematis, terlebih tidak terlepas dari kemampuan dari pribadi kita untuk mempergunakan peluang yang ada dalam melakukan sebuah usaha. Sehingga ketika kita memulai dan membangun sebuah usaha melalui proses-proses tertentu dan juga sesuai dengan perencanaan yang sistematis dalam melakukan sebuah usaha, maka yakin dan percaya hasil akhir dari usaha tersebut tentunya akan memberikan hasil yang memuaskan. Sebaliknya, ketika kita melakukan sebuah usaha atau pekerjaan dengan dilakukan tanpa melalui perencanaan yang matang dan juga dilakukan dengan cara instan, maka tentunya akan memberikan hasil yang tidak memuaskan, atau dengan kata lain, dalam merintis usaha tersebut kita mengalami kegagalan. Sehingga dapat terlihat bahwa perbedaan kesuksesan atau kegagalan seseorang dalam merintis, membangun, dan memulai suatu usaha tentunya tidak terlepas dari cara pandang seseorang untuk melihat peluang usaha yang memungkinkan. Terlebih harus memulai dan membangun usaha sesuai dengan perencanaan yang sistematis, sesuai dengan tahapan-tahapannya, di mana tahapan-tahapan untuk merintis dan memulai suatu usaha atau membangun sebuah usaha telah kita bahas melalui video-video sebelumnya, dan selengkapnya dapat dilihat melalui deskripsi video ini. Meskipun demikian, ketika kita diperhadapkan pada suatu hasil yang mengecewakan atau kegagalan dalam membangun sebuah usaha, maka seharusnya kita tidak terlarut dalam kegagalan tersebut, melainkan kita harus berani keluar dari usaha gagal tersebut dengan cara memberanikan diri untuk mencoba hal-hal yang baru dan memperhitungkan dan mempertimbangkan peluang usaha yang memungkinkan. Dan berikut ini adalah ilustrasi singkat tentang pentingnya melihat dan mempergunakan peluang ketika akan membangun sebuah usaha. Berawal dari pengalaman gagal sahabat saya dalam membangun sebuah usaha dalam bidang properti. Selanjutnya sahabat saya tersebut berusaha keluar dari usaha gagal tersebut, kemudian berusaha kembali untuk bangkit, membuat usaha kecil-kecilan, yaitu melanjutkan usaha orang tuanya, yaitu pembibitan hortikultura, di mana bibit hortikultura tersebut biasanya dipasarkan lintas kabupaten dan juga lintas provinsi. Hingga pada suatu ketika secara tiba-tiba kami bertemu pada suatu tempat sambil bercerita dan berbagi pengalaman dalam hal membangun sebuah usaha. Singkat cerita, sahabat saya tersebut mencoba mencari informasi tentang hasil bumi yang memang tersedia di daerah saya, meskipun pemasarannya yang belum maksimal. Sehingga sambil memasarkan bibit hortikultura tersebut lintas kabupaten dan juga lintas provinsi, sahabat saya tersebut berusaha mencari informasi tentang pemasaran hasil bumi yang ada di daerah saya. Pada akhirnya 2 bulan kemudian, sahabat saya tersebut memberikan informasi kalau mereka telah berhasil membuat suatu usaha dalam bidang ekspor impor hasil bumi yang sampai di luar negeri. Dan sampai sekarang ini, berkat dari usaha sahabat saya dalam merintis usaha untuk membangun ekspor impor hasil bumi sampai ke luar negeri, juga mendapatkan air segar bagi seluruh masyarakat di daerah saya,
karena mendapatkan hasil yang memuaskan. Dari cerita singkat tersebut dapat terlihat bahwa meskipun seiring perjalanan kita dalam membangun dan merintis sebuah usaha, kita mengalami kegagalan, maka seharusnya kita tidak terlarut dalam usaha gagal tersebut, tetapi berusaha dan memberanikan diri untuk keluar dari usaha gagal tersebut. Selanjutnya berani mencoba dan memulai hal-hal baru dengan memperhitungkan dan mempertimbangkan peluang usaha yang memungkinkan. Oke guys, semoga bermanfaat, terutama dapat memberikan motivasi untuk tidak terlarut dalam usaha yang gagal ketika kita mendapatkan kegagalan pada saat merintis dan membangun sebuah usaha. Melainkan marilah kita mencoba dan berani keluar dari usaha gagal tersebut. Selanjutnya, berani mencoba sesuatu hal yang baru dengan memperhitungkan dan mempertimbangkan peluang usaha yang memungkinkan. Salam kompak penuh persahabatan dan tetap semangat.